Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan dalam lindungan Allah. Oke, sebelum kita belajar hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, friends, agar pelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah dan juga diberikan kemudahan kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai gaya. Nah, hari ini kita akan lebih detail untuk membahas mengenai jenis-jenis gaya. Apa saja ya jenis gaya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah gaya otot. Apakah teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya otot? Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya beberapa contoh dari gaya otot dan juga manfaatnya. Contohnya adalah ketika kita sedang bermain ayunan. Nah, bermain ayunan ini manfaatnya tentu saja kita dapat bermain dan juga kita dapat melakukan aktivitas yang menyenangkan. Otot yang dominan kita gunakan saat bermain ayunan adalah otot tangan dan juga otot kaki. Otot kaki berfungsi untuk menopang kaki saat akan mulai berayun dan juga saat akan berhenti. Sedangkan otot tangan digunakan untuk memegang tali ayunan agar dapat kita gunakan untuk berpegangan serta dapat menahan tubuh kita supaya tidak terjatuh saat berayun. Selanjutnya adalah ketika kita bersepeda. Selain sepeda dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi, ketika bermain sepeda tentu saja kita juga melatih keseimbangan kita. Tak hanya itu ya friends, kita juga dapat bersepeda untuk pergi ke sekolah maupun ke kantor. Nah, ketika kita bersepeda, otot yang dominan kita gunakan adalah otot tangan dan juga otot kaki. Fungsinya tentu saja otot kaki digunakan untuk mengayuh sepeda. Sedangkan otot tangan digunakan untuk memegang kendali atau stang sepeda. Selain agar dapat kita melaju sesuai arah yang kita kehendaki, otot tangan juga digunakan saat kita akan mengerem sepeda. Selanjutnya, contoh dari gaya otot adalah ketika kita mengangkat barbel. Untuk mengangkat barbel sendiri, manfaatnya adalah kita dapat melatih otot kita agar lebih kuat. Otot yang dominan digunakan untuk mengangkat barbel tentu saja otot tangan ya friends. Dengan latihan mengangkat barbel seperti ini, selain otot menjadi lebih kuat, otot juga dapat terlihat lebih kekar ya friends. Nah, selain itu, contoh dari gaya otot adalah ketika mencangkul sawah. Ya, biasanya ini dilakukan oleh para petani ya. Untuk membajak sawah tidak hanya dapat menggunakan kerbau sebagai bajak sawah tradisional ataupun traktor yang lebih modern, tapi kita juga dapat membajak sawah menggunakan alat yang lebih sederhana seperti cangkul. Jadi fungsinya agar tanah menjadi gembur, agar tanah menjadi subur dan dapat menanam padi lebih baik. Begitupun saat mencangkul sawah, otot yang lebih dominan digunakan adalah otot tangan. Contoh gaya otot lainnya adalah ketika kita menyapu dan juga mengepel lantai. Fungsinya adalah tentu saja lingkungan menjadi lebih bersih. Dalam kegiatan menyapu ini pastinya lebih dominan menggunakan otot tangan ya friends.
Selain itu, contoh lainnya adalah ketika kita sedang bermain hula hoop. Badan menjadi sehat, otot kuat, kita juga dapat melatih keseimbangan serta ketangkasan. Saat bermain hula hoop, otot yang dominan digunakan adalah otot di bagian pinggang dan juga otot kaki. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat simpulkan ya, friends. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot, baik itu otot manusia maupun otot hewan, untuk melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya, mari kita beralih ke jenis gaya yang kedua, yaitu gaya gesek. Sebelumnya, mari kita melakukan percobaan sederhana ini terlebih dahulu ya, friends. Cara kerja percobaannya adalah kalian gelindingkan dua buah bola, yang satu di lantai dan yang satu lagi di karpet. Nah, amati apa yang akan terjadi. Itu dia contoh dari percobaan adanya gaya gesek ya, friends. Dari hasil percobaannya, ternyata bola di lantai lebih cepat menggelinding daripada bola yang ada pada karpet. Mengapa demikian? Karena gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda. Jadi, semakin kasar permukaannya, maka semakin besar gaya geseknya. Kita dapat simpulkan ya, friends. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat pergerakan benda yang berlawanan arah. Oleh karena itu, sebenarnya kita dapat memperbesar dan juga memperkecil gaya gesek ya. Berikut ini adalah cara untuk memperbesar dan juga memperkecil gaya gesek. Cara yang pertama untuk memperbesar gaya gesek adalah kita dapat memperkasar permukaan benda. Selain itu, kita juga dapat memberikan pull pada sepatu bola, ya agar tidak licin sepatunya ya, friends. Begitupun dengan ban. Ban sengaja diberi alur pada permukaannya agar tidak licin ketika sedang dipakai di jalanan. Contoh lainnya adalah menggunakan bubuk magnesium pada tangan untuk para atlet seperti atlet pemanjat maupun atlet angkat besi. Hal ini bertujuan agar tangan tidak tergelincir ketika sedang panjat tebing maupun sedang mengangkat barbel pada angkat besi. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat memperluas permukaan. Ya, jadi semakin luas permukaannya, maka gaya geseknya akan semakin besar. Lalu bagaimana ya cara memperkecil gaya gesek? Yang pertama adalah kita dapat memperhalus permukaan benda. Jadi semakin licin, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Selain itu, kita juga dapat menggunakan oli ataupun pelumas. Begitupun pada troli, kita dapat memasang roda agar gaya geseknya semakin kecil. Jika teman-teman perhatikan ketika Bunda sedang menyetrika, biasanya akan menyemprotkan air, baik itu air biasa ataupun air pewangi, untuk membuat baju menjadi lebih mudah untuk disetrika karena permukaannya licin. Yang terakhir untuk memperkecil gaya gesek adalah kita dapat memperkecil luas permukaan. Selain gaya gesek dapat diperbesar maupun diperkecil, ada juga beberapa keuntungan dan juga kerugian dari adanya gaya gesek ya, friends ya. Apa saja ya keuntungan dan kerugian dari gaya gesek? Keuntungan dari adanya gaya gesek tentu saja yang pertama kita dapat menghentikan benda yang bergerak. Kedua, kita tidak akan mudah tergelincir. Dan yang ketiga, benda akan
tertahan dan tidak mudah bergeser. Selain memiliki keuntungan, gaya gesek juga memiliki kerugian. Seperti kita akan mengeluarkan tenaga lebih banyak tentunya ketika kita akan menggeser benda. Selain itu, akibat terjadi gaya gesek, maka permukaan akan semakin terkikis. Yang ketiga, karena adanya gaya gesek dapat menghambat gerakan benda. Jenis gaya ketiga yang akan kita pelajari hari ini adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Untuk gaya listrik sendiri kita bagi menjadi dua ya friends, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Yang dimaksud dengan listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Jadi listriknya tetap atau statis. Oleh karena itu disebut sebagai listrik statis. Mari teman-teman simak percobaan berikut ini. Contoh dari adanya listrik statis adalah ketika kita menggosokkan sisir ataupun penggaris plastik ke rambut, kemudian kita tempelkan pada potongan kertas kecil, maka potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris ataupun sisir. Begitu pula ketika kita menempelkan balon yang kita gosok-gosokkan pada rambut, maka rambut akan ikut menempel pada balon sehingga si rambut seolah-olah berdiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya listrik statis pada tubuh kita, terutama di bagian rambut ya. Sedangkan listrik dinamis merupakan muatan listrik dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak dan dia mengalir. Gerakan aliran listrik yang mengalir tersebutlah yang menandakan bahwa listrik ini bergerak secara dinamis atau bersifat dinamis. Contoh listrik dinamis adalah tentu saja ketika kita sedang menyalakan alat-alat elektronik seperti lampu, kipas, televisi, dan sebagainya. Begitupun ketika kita melakukan percobaan rangkaian listrik yang sederhana seperti memasang baterai, menggunakan kabel, dan juga lampu LED yang kecil seperti ini. Jadi lampunya dapat menyala karena di dalam baterai terdapat aliran listrik dinamis. Dia memiliki energi kimia, dia dapat melepaskan aliran listrik dinamis. Sehingga ketika kita menyalakan saklar, maka lampu LED akan menyala pada rangkaian tersebut. Oke friends, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebenarnya masih banyak sekali ya friends contoh-contoh dari gaya otot, gaya listrik maupun gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu ya apa saja contoh lainnya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.